Yang perlu kamu lakukan adalah melihat hal simple yang merupakan bakat dari dirimu yang akan bisa kamu gunakan untuk dunia ini. Tetanggamu juga adalah dunia, guys. Mereka tinggal di dunia. Keluargamu juga tinggal di dunia. Mereka juga masuk dalam kategori world di sini, ya. Jadi jangan berpikir terlalu kompleks, katanya Scorpio di bulan Mei ini. Tapi lihatlah scoop kecilnya yang sederhana, tapi itu bisa pak nancep gitu ya, guys. Halo Scorpio, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rencana-rencananya, amin. Dan yang paling penting adalah dilancarkan rezekinya ya Scorpio, itu yang paling penting. Oke, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Mei 2023 untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja, yang utama-utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kalian ya Scorpio. Dan selain itu aku juga akan ambil satu kartu untuk mantra atau afirmasi yang perlu kamu jadikan bagian dalam hidupmu di bulan Mei ini. Dan kartu oracle yang kedua adalah kartu direction atau nasihat ya, petunjuk untuk kamu supaya bulan Mei ini dapat dilalui dengan baik guys, dengan lebih mudah ya. Amin, 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 amin. Oke, mudah-mudahan nanti readingan ini bisa berguna untuk kamu ya Scorpio. Yang paling penting guys, aku bicara dengan banyak Scorpio sekaligus, jadi nggak semua Scorpio akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan itu hal yang biasa dalam tarot ya, dalam pembacaan tarot. Jadi jangan terlalu dimasukin ke hati ya guys. Karena ini adalah mini video, jadi aku tidak akan bikin video extended dan tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi ya guys. Durasinya hanya singkat saja. Tapi walaupun singkat aku akan berusaha menyampaikan pesan dengan semaksimal mungkin. Oke, Scorpio sudah datang. Oh, ada pesan yang masuk katanya Scorpio. Kamu menunggu pesan kayak chat WA atau SMS atau email. Ada yang kamu tunggu-tunggu dari seseorang, itu akan masuk di bulan Mei ini. Dan itu akan membuka kembali sebuah pembicaraan yang sudah lama tertutup guys ya. Jadi kayak udah lama vakum, no communication atau minim communication atau just small talk guys. Kayak apa kabar di bulan Mei ini nggak hanya sekedar apa kabar baik, udah makan atau enggak, tapi akan ada pembicaraan back and forth yang dalam antara kamu dengan seseorang di bulan Mei ini. Dan itu aku rasa membawa sesuatu. Oh my god. Oh my god, wait sebentar Scorpio, it will make you happy guys. Pembicaraan itu akan membuat kamu bahagia. Atau antara kamu menunggu pesan atau kamu berencana untuk mengirimkan pesan. Tapi yang jelas akan ada komunikasi back and forth yang terjadi di bulan Mei ini ya. Oke. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu mantra Scorpio, afirmasi yang perlu kamu jadikan sebagai bagian dari hidupmu ya di bulan Mei ini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Yes. I'm so excited Scorpio. What's going on with you? Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra or affirmation for May 2023 Scorpio. Thank you. Halo Scorpio. Satu ini aja guys. I accept the gift I've been given as a high service to the world. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Scorpio supaya kamu bisa screenshot ya guys, karena ini butuh atau perlu disimpan di galeri HP karena akan kamu baca 2 kali sehari guys. Pagi hari setelah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur ya. Karena afirmasi ini membutuhkan kesabaran ya. Memantrai diri sendiri itu membutuhkan kesabaran dan harus dilakukan secara konsisten. Yang aku sarankan sih 21 hari guys ya. Dimulai dari hari ini 21 hari ke depannya kamu ulang-ulang
kalimat ini ya. Akan lebih bagus lagi kalau sepanjang bulan Mei supaya kamu benar-benar bisa paham isinya dan kamu akan menganggap ini making sense ya. Ini masuk akal. Kalimat yang dikatakan tertulis di kartu ini masuk akal, dan ketika kamu merasa itu sudah masuk akal, kamu paham betul, itu jadi bagian dari dirimu dan kamu akan berada di frekuensi memanifestasi. Yang kamu manifestasi adalah apa yang tertulis di kartu ini, oke? Aku akan kasih tahu artinya ke kalian guys. I accept this the gift I've been given as a high service to the world. Aku menerima bakat ya guys. Gift itu bakat, hadiah gitu ya, yang telah diberikan kepadaku. Bakatku ini aku terima sebagai bentuk pelayanan besar kepada dunia. Aku nggak tahu itu apa guys. Yang pasti this is related to the world. Artinya ini akan berguna bagi dunia. Gak usah mikir yang jauh-jauh guys. Kamu gak harus mikirin langsung jangkauannya seluruh Indonesia atau Eropa, Australia, Afrika dan sekitarnya. Nggak usah. Yang perlu kamu lakukan adalah melihat hal simple yang merupakan bakat dari dirimu yang akan bisa kamu gunakan untuk dunia ini. Tetanggamu juga adalah dunia guys. Mereka tinggal di dunia. Keluargamu juga tinggal di dunia. Mereka juga masuk dalam kategori world di sini ya. Jadi jangan berpikir terlalu kompleks katanya Scorpio di bulan Mei ini, tapi lihatlah scoop kecilnya yang sederhana tapi itu bisa nancep gitu ya guys. Mari kita ambil contoh guys. Kalau misalnya ini dalam hal karir, kamu mengetahui sesuatu atau bakatmu itu misalnya oke banget dalam hal negosiasi gitu ya. Kemudian selama ini tidak ada yang memperhatikan kemampuanmu dalam negosiasi. Saatnya kamu tunjukkan. Kamu pasti akan langsung tahu apa bakat yang perlu kamu tunjukkan ke dunia ini guys. Begitu kartu ini datang ya. Itu ciri-cirinya biasanya kamu nggak pedean, nggak minder ya dengan bakat tersebut. Aduh masa sih aku langsung ngobrol ke klien besar di kantor. Iya bener aja dong, aku kan anak baru, aku kan baru 1 tahun kerja di sini. Yang senior dong. Nah bisa jadi kan bos ajak tuh ya, kamu Scorpio ikut saya ya, kita nanti akan meeting dengan klien jam 2 siang. Kamu siapkan semua bahan-bahannya untuk presentasi. Nanti kamu akan presentasi gantian dengan saya. Misalnya bos bilang begitu ya guys. Dan kamu langsung gini guys, langsung down. Aduh kok aku sih. Nah itulah dia bakat terpendam tadi. Itu ketika kamu reject it ya, kamu tolak Scorpio. Makanya kamu bilang aku nggak mampu, aku nggak bisa. Jangan aku dong pak, aku kan masih muda. Kenapa nggak ngambil kakak-kakak senior yang rekan satu kerjaku yang udah 4 tahun 5 tahun, yang bahkan sudah kenal dengan kontak person dari klien kita tersebut, kan jauh lebih enak negosiasinya pak. No, itu artinya kamu rejected the gift yang telah diberikan kepadamu. Silakan terima ya. Jadi jangan takut dengan tantangan baru di bulan Mei ini ya. Terutama yang berkaitan dengan kamu ingin sekali melakukannya Scorpio, tapi kamu merasa dirimu kurang pantas melakukannya, atau merasa dirimu atau merasa waktu tidak pas untuk melakukannya. Itulah dia guys, gift yang tersembunyi tadi yang selalu kamu reject tadi. Ya, sekali kita ulangi, apa emang nyari bakat aku? Karena banyak di antara kalian pasti bertanya, memang bakat apaan sih yang aku punya, Rey? Gampang. Yang sangat ingin kamu lakukan, ingin sekali kamu lakukan, tapi kamu selalu merasa itu bukan waktu yang tepat untuk dilakukan. Itu dia bakat tersembunyi yang diberikan ke kamu ya. Take it how it resonate to your personal life guys. Bisa jadi dalam hal keluarga ya. Mungkin keluarga meminta kamu melakukan sesuatu dan kamu merasa pengen banget melakukan itu, tapi jangan dulu dong gitu. Misalnya keluarga bilang kita split budget ya gitu, misalnya untuk ngurus ada Valentino Rossi berkeliaran di mana. Misalnya split budget gitu untuk misalnya mengurusi orang tua yang sudah pensiun begitu ya. Artinya kalau dulunya kamu nggak ngambil bagian, tapi sekarang karena kamu sudah punya penghasilan, jadi kamu pun ya kasih setoran gitu deh ya, supaya orang tua di rumah papa dan mama nggak perlu repot-repot lagi mikirin urusan dapur, tagihan segala macam begitu. Kamu pengen banget bisa berkontribusi dalam keluarga misalnya, tapi kamu selalu merasa nggak mampu dong, gaji aku segini doang. Emang bisa? Emang aku akan cukup nih sampai akhir bulan? Nah itu dia bakat tadi ya. Kamu berjuang karena kamu diberi kesempatan, kamu terima, kamu lakukan ya. Skopnya kecil-kecil saja, tapi kamu akan tahu bahwa itu bermanfaat untuk dunia. Dan sekali lagi aku bilang, dunia itu guys bukan internasional saja. Yang di sebelahmu pun duniamu. Siapapun yang ada di dunia ini, mereka juga dunia bagimu ya, mulai dari sahabatmu, saudara kandungmu, orang tuamu. Tapi yang jelas ada bakat yang bisa kamu gunakan untuk membuat dunia ini jauh lebih baik atau jauh lebih berwarna bagi mereka. Itu yang perlu kamu lakukan guys menurut mantra ini. Oke, this is big and this is so huge Scorpio ya. Diperlukan keberanian untuk melakukan ini. Cari tahu itu guys apa.
Kamu sangat pengen melakukannya, tapi selalu kamu tunda-tunda karena kamu merasa tidak mampu atau kurang pantas untuk melakukannya. Itu yang harus kamu lakukan di bulan Mei ini. Keluar dari ketakutanmu. Lakukan di bulan Mei ini, oke? Kita akan ambil kartu kedua. This is direction, guys. Clue atau advice for you, Scorpio. I call upon the Almighty God. I call upon the Archangels. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Direction, clue, advice for May 2023. Thank you. Halo Scorpio. Belum? Oke. Oke, yang terbuka ini ya guys. Oke, clue atau petunjuk nasihat untuk kamu guys di bulan Mei ini adalah raise your vibration katanya. Oke, naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Jangan mau berurusan dengan yang receh-receh lagi Scorpio dimulai dari bulan Mei ini guys ya. Karena kamu akan bertemu dengan banyak orang di frekuensi yang lebih tinggi. Banyak yang menunggu kamu datang di frekuensi yang lebih tinggi Scorpio. So, mereka tidak akan melihat kamu kalau kamu tetap berada di frekuensi rendahan yang receh-receh. Oke, di tempat yang receh-receh inilah biasanya kamu ketemu dengan fake people guys ya. Kamu bertemu dengan banyak orang yang omong besar gitu ya, tapi tidak bisa membuktikan omongannya. Disitulah kamu nanti akan bertemu dengan para pejanji janji palsu, pemberi janji palsu. Disitulah nanti kamu ketemu dengan orang yang gede mulut guys, no action ya, hanya banyakkan omong aja. Disitulah berkumpulnya semua orang-orang yang low vibration, dan kamu saat ini sedang berada di situ ya. Untuk bisa menjalankan misimu ini, oke, untuk mengaktifasi gift atau bakat tadi, kamu harus naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Karena yang membutuhkan itu ada di frekuensi yang lebih tinggi. Tugasmu yang utama adalah naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Bagaimana caranya naik ke frekuensi yang lebih tinggi? Kamu tahu ada sesuatu yang saat ini kamu lakukan, tapi kamu sudah merasa tidak nyaman melakukannya guys. Misalnya kamu punya grup gosip ya, ada grup di WA. Itu isinya semua penggosip guys. 70 orang member grup WA tersebut, 70 orang penggosip ya. Kalian gosipin semua yang bisa digosipin tentang orang lain atau menggibah sepanjang dari grup itu di-create. That's the low vibration, oke. Kamu merasa udah nggak enak di situ, apaan sih ini ngomongin orang mulu begitu, tapi kamu mungkin merasa kayak sungkan untuk keluar begitu ya, kayak merasa nggak menghargai, mana di dalamnya itu banyak senior lagi misalnya begitu. No ya. Silakan di Mei ini out dari grup tersebut, delete itu dari HP-mu. Because that's the only way to raise your vibration. You raise up from the low vibration. Untuk bisa naik ke vibrasi atau frekuensi yang lebih tinggi, kamu harus meninggalkan frekuensi yang rendah. Kamu tidak akan bisa naik turun vibration. No. Maksudmu kamu berada tetap di tempat yang rendah dan kemudian bisa intip-intip ke atas, itu tidak akan pernah terjadi guys. Because the energy itu tidak bisa dibohongi. Energi ya energi, dia tidak bisa dibohongi. Frekuensi ya frekuensi, tidak bisa dibohongi. Sama 90,5 FM misalnya, kamu hanya akan bisa dengar musik dari 90,5 FM ketika kamu tuning radio kamu ke 90,5 FM ya. Silahkan kamu keluar dari apapun itu yang saat ini menurutmu sudah tidak cocok untukmu, tapi kamu sungkan untuk meninggalkannya, entah kenapapun alasannya guys. No, that low vibration is not yours anymore. Kamu harus naik ke frekuensi yang lebih tinggi. There is something waiting for you there guys. Ada yang menunggumu di atas itu Scorpio, dan itu akan membantu kamu untuk menciptakan cerita baru di dalam hidupmu. Oke. Kalau kamu masih tetap bergelut di low vibration tadi Scorpio, semakin hari kamu akan merasa semakin gak enak. Perasaan gak tenang, selalu aja merasa ada yang salah ya. Itu ciri-cirinya bahwa kamu berada di frekuensi yang salah. Mungkin nanti ketika kamu naik frekuensi guys, ya raise up your vibration, masuk ke frekuensi baru yang lebih tinggi, kamu merasa dirimu kesepian, kayak gak ada orang di sebelahmu begitu ya. Kemana ini semua teman-teman gua, 70 orang tiba-tiba menghilang, mereka telah meninggalkan aku. Mungkin kamu bilang begitu Scorpio. No guys ya, bukan mereka yang meninggalkan kamu, kamu yang meninggalkan mereka. Kamu keluar dari frekuensi rendahan murahan tadi, yang receh, yang sampah tadi. Kamu naik ke atas, mereka yang tertinggal di bawah, bukan kamu yang tertinggal. Oke? Oke, banyak Scorpio yang akan kehilangan teman di bulan Mei ini. To be honest guys,
Kenapa? Karena teman-teman kamu itu memilih tetap berada di low vibration, sementara kamu akan naik ke higher vibration, ya, ke frekuensi yang lebih tinggi, dimana sesuatu yang lebih baik menunggumu di sana, guys. Oke, jangan khawatir, dalam masa transisi perpindahan frekuensi mungkin kamu akan merasa kesepian, but once you settle in the new frekuensi, di frekuensi yang lebih tinggi gitu, kamu sudah kokoh di situ, kamu akan segera bertemu dengan orang-orang baru, guys, yang frekuensinya lebih tinggi juga tentunya, yang sekarang sama denganmu, dan di situ akan ada pembicaraan yang jauh lebih qualified, akan ada tindakan-tindakan yang jauh lebih bermutu. Kamu akan menemukan kehidupan yang jauh lebih menyenangkan di situ, yang sesuai dengan panggilan jiwamu. Oke. Kita akan segera lihat the real highlight for you, Scorpio. I call upon the Almighty God. I call upon the Archangels. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio. Oh, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. The highlight, please. Oke, kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu highlight untuk karir, ya, guys. Ya. Kemudian kartu highlight untuk keuangan, kartu highlight untuk romance bagi Scorpio yang sedang couple, dan kartu highlight untuk romance bagi Scorpio yang sedang single. Oke. Aku tarapin dulu kartunya, baru aku jelasin satu-satu, ya, guys. Oke. Mana tadi pot aku, tarik nafas dulu. Ada dalam hal karir, ya, kita mulai. Ada keadaan yang memberatkan saat ini dalam pekerjaanmu. Kamu rasa, aduh gimana sih ini, berat banget gitu, ya, guys. Kayak bikin overthinking, ya, mengenai karirmu ini. Tapi please be optimis, katanya, guys. Dan ini key-nya dari kamu, kuncinya dari kamu. Karena aku lihat kamu akan semakin goyang mengenai karirmu ini, Scorpio, di bulan Mei, kalau kamu tidak mau optimis dengan keadaanmu. You choose, guys, ya, karena bukan major arcana yang keluar, Scorpio. Artinya divine intervention sedang tertunda masuk ke dalam hidupmu. Tuhan itu kayak kasih kesempatan, monggo Scorpio, kamu mau apa iki dalam hal karirmu. Kalau kamu bisa keep optimis with your career, mungkin akan ada perpanjangan. Kamu akan memutuskan untuk tetap berada di karir yang sama. Kamu akan memutuskan untuk tetap kerja di perusahaan yang sama. Kamu akan tetap memutuskan untuk tetap bergelut di bisnis yang sama, begitu. Tapi kalau kamu nggak bisa memupuk rasa optimis tadi, you better go. Jangan berlama-lama dalam keraguan-raguan, katanya. You choose. Bulan Mei ini adalah bulan keputusan untuk kamu, Scorpio, dalam hal karirmu. Silakan kamu tentukan, guys, apakah kamu masih mau memberi harapan dalam karirmu ini, masih mau melihat ke depan dengan positif tentunya, ya, guys, atau kamu mau menyerah saja. Tidak ada yang salah dari pilihanmu, karena kamu dikasih kesempatan. Kalau kamu menyerah, artinya kamu keluar dari karirmu ini, kamu akan menemui cerita baru dalam hidupmu mengenai karir, bukan di situ lagi. Tapi kalau seandainya kamu bilang, no, Ray, aku akan tetap optimis. Seberat apapun yang aku jalani saat ini, monggo. Ini tergantung dari usahamu ke depannya, apakah karir ini akan tetap bisa menjanjikanmu untukmu, atau akan justru malah bikin masalah besar ke depannya, tergantung dari rasa optimismu dalam menghadapinya. Oke? Kita akan teruskan dengan kartu keuangan. Ada the Six of Pentacles di sini, guys. Generosity sangat dibutuhkan untuk kamu, Scorpio. Jangan pelit, guys, di bulan Mei ini, katanya. Karena banyak Scorpio yang kayak akan hanya peduli ke dirinya sendiri, ya. Even dia mampu tapi dia tidak mau bantu orang. Mungkin kamu kamu pegang uang gitu, dan sahabatmu atau keluargamu, pinjam dong sebentar aja, ntar aku bayarnya di bulan Juni, begitu. Scorpio punya uangnya gitu. Tapi males, buat apa sih gua bantu lu? Buat apa sih gua ngasih pinjaman sama lu? Emang untungnya buat gua apa? Misalnya begitu. No, don't be like that, ya. Karena kamu lagi mampu terlihat di sini, guys. Dan saran atau highlight untukmu adalah tentang generosity, tentang kemurahan hati. Berbagilah, katanya, Scorpio, karena kamu lagi mampu, guys, ya. Jika kamu misalnya terima gaji di bulan Mei ini barengan dengan insentif dan bonus, guys, silakan berbagi. Mungkin kamu bisa sedekah, mungkin kamu bisa infak, guys, atau bisa kirim ke orang tua, ke papa sekian, ke mama sekian, atau ke adik-adik yang masih sekolah bisa dikasih uang jajan, begitu. Atau kalau misalnya ada orang yang membutuhkan, kamu kasihin, atau ada yang meminjam, kamu kasih pinjam, begitu. Ini akan membuat hatimu senang, guys. The Six of Pentacles ini akan membuat hati seorang Scorpio itu jauh lebih senang, karena this is earth sign, ya. Pentacles itu kan related to Taurus, Virgo, and Capricorn, begitu. Ini tentang duniawi, dan hal duniawi ketika kamu berhasil menjalaninya dengan baik sebagai seorang water sign, itu akan memberi kepuasan tersendiri kepada kamu, Scorpio, gitu. Sebentar, ya, guys.
Kalian lebih penting Scorpio daripada dia ya. Oke. Semakin kamu bermurah hati di bulan Mei ini, maka perasaanmu akan jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman, oke? Oke, kita akan segera teruskan untuk Scorpio yang saat ini sedang couple. Ini kartu highlight romance kalian guys. Ada The Fool di sini. Kamu akan memasuki sesi baru dengan orang yang sama, aku lihat Scorpio. Jadi bisa jadi ada orang yang akan berbaikan, rekonsiliasi. Mungkin kalian berantem di bulan Mei, April, di bulan April atau Maret ini guys, kayak nggak menemukan titik tengah dalam hubungan kalian. Dan kemudian di Mei nanti kalian akan segera bisa berekonsiliasi. Oh, ini toh yang sebenarnya yang kita inginkan. Let's start new beginning. Dan aku lihat ada divine intervention di sini. Artinya universe yang tentukan, hui Scorpio, jalan yang baru bersama dengan dia. Dia yang aku maksud adalah your couple now ya. Yang saat ini mungkin menurutmu udah nggak ada harapan deh aku sama dia ini begitu. Akan ada harapan baru guys, aku lihat di bulan Mei ini, dan ini di luar dugaan kamu, dan tentunya ini akan membuat kamu jauh lebih senang guys. But first you need to raise your vibration up Scorpio, karena dia ini kayaknya menunggu kamu di frekuensi baru ya. Even kalian saat ini bersamaan dalam fisik gitu, barengan, pacaran atau tunangan atau menikah begitu guys, tapi yang satu kayak tinggi, yang satu rendah. Siapa itu yang tinggi, siapa yang rendah, I don't know, karena ini adalah untuk couple. Yang jelas akan ada yang naik, menyesuaikan diri ke frekuensi yang baru, dan disitulah The Fool dimulai di atas, keluar dari frekuensi receh yang remah tadi, yang remah-remahan rengginang tadi, di tempat yang baru akan jauh lebih menyenangkan tentunya, oke? Kemudian kita teruskan untuk romance Scorpio yang saat ini sedang single. Ada The Five of Wands. Oh, ini terlihat seperti memproteksi guys. Baru kali ini aku perhatikan deck ini. Kalau Five of Wands ini mirip-mirip The Eight of Swords, ya nggak sih guys? Kayak protection, perlindungan, tapi yang di dalamnya pusing. Kamu mungkin melindungi dirimu dari seseorang Scorpio, tapi kemudian kamu tidak bisa melupakan dia dari pikiranmu. Kamu menjauhi seseorang atau memblokir seseorang, tapi kamu kepikiran terus sama dia Scorpio, kayak begitu. You need to change your action guys. Kalau begini keadaannya berarti mungkin menjauh, memblokir bukanlah pilihan yang tepat untukmu. Kamu harus buang tongkat-tongkat pelindung ini. And let's see guys, kita akan lihat bersama-sama Scorpio, apakah perasaanmu berubah atau tidak. Dari yang tadi pusing galau itu jadi lebih tenang atau enggak. You need to do something guys. Change your action untuk mengubah keadaan. Five of Wands itu adalah konflik batin ya guys. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ada di dalam hatimu, dan apa tindakanmu itu berbeda, tidak sejalan. Itulah yang membuat orang masuk ke dalam konflik batin. Itu yang terjadi untuk kalian Scorpio single. Kalian harus mengubah tindakan kalian guys, menyamakan pikiran, hati, dan perbuatan kalian supaya kalian keluar dari sini. Ini berkaitan dengan orang lama. Aku lihat Scorpio yang sedang kamu blokir untuk kembali ke dalam hidupmu di bulan Mei nanti, dan itu membuat kamu justru malah pusing. Jadi kayak ada orang yang kamu tolak-tolak dan kemudian kamu jadi pusing. Oke, Scorpio, itu aja yang aku punya untuk kamu guys dari dengan highlight Mei 2023 kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Selamat menjalani bulan Mei 2023 guys. Wish you all the best Scorpio. Thank you very much guys. Dadah.